Eksistensi Tuhan pun bisa dikatakan belum pasti, karena kita belum melihat secara langsung. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan membuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tujuan kita bercermin itu untuk apakah sudah benar, apakah sudah bagus, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Cara berpikir kita masih terbatas. Mungkin pengharapan kita bisa buyar. Semua kita dilibas sama Tuhan. Sekali berdosa langsung dihajar sama Tuhan. Ya, mungkin menurut iman kita yakin bahwa Tuhan itu ada, tetapi kalau kita lihat dari secara filosofis, maka bahkan eksistensi Tuhan pun bisa dikatakan belum pasti. Ya, terlepas dari pengalaman masing-masing. Ya, karena kita belum melihat secara langsung. Ya. Nah, itu secara bagaimana perspektif manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita segera membaca firman Tuhan dari 1 Korintus kita baca firman Tuhan 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 13. Nah, ya ayat 9-nya. Ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara, menyimak dan membaca dalam hati dan memahaminya. Mulai dari ayat 9. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa ayat yang kita baca, kita akan fokus pada ayat 9. Titik fokus utamanya adalah di ayat 12. Di ayat 12 kita akan fokus utamanya ada di ayat 12. Ya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang ayat ini dan tentang mengenai tema kita perlu mengetahui dulu. Ya, di sini Paulus mengatakan bahwa karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, jadi perlu kita ketahui dulu yang dimaksudkan Paulus di sini adalah cermin, bukan seperti cermin yang kita gunakan pada saat ini, bukan seperti cermin yang terbuat dari seperti kaca yang saat ini, bahannya saya lupa terbuat dari apa. Nah, jadi tidak seperti saat ini, tetapi pada saat itu cermin itu terbuat dari logam yang dihaluskan, yang dipoles, sehingga permukaannya begitu halus dan rata, sehingga memunculkan bayangan di balik itu. Jadi orang bercermin melalui itu pada saat itu.
mereka menggunakan cermin yang seperti itu. Jadi bukan seperti cermin kaca yang kita gunakan saat ini, tidak, tetapi seperti dia terbuat dari logam yang dipoles. Nah, sehingga gambar yang dihasilkan dari polesan logam tersebut agak samar-samar, kurang jelas, tidak seperti cermin yang kita gunakan pada saat ini. Yang kalau cermin sekarang itu kan terlihat sangat jelas, terlihat sangat sempurna, terlihat sempurna. Tetapi pada saat itu mereka menggunakan cermin dari logam yang dipoles, sehingga hasilnya yang dilihat di balik cermin itu terlihat samar-samar. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi pada saat itu adalah Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang dimana pada saat itu terjadi pergeseran atau terjadi masalah di dalam jemaat. Terjadi masalah di dalam jemaat di mana mereka itu mengalami kesombongan. Mereka sombong karena merasa rohani, merasa lebih rohani daripada yang lain. Karena mereka mempunyai perspektif masing-masing tentang firman Tuhan, tentang apa yang mereka dengar. Mereka merasa benar, mereka merasa bahwa akulah yang paling benar, sehingga menimbulkan kesombongan di hati mereka. Nah, sehingga itu membuat perpecahan di dalam jemaat. Jadi makanya Paulus menyampaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita bercermin? Pernahkah kita bercermin? Saya yakin kita pasti semua pernah bercermin. Tujuan kita bercermin itu untuk melihat diri kita sendiri, melihat penampilan kita. Apakah sudah benar? Apakah sudah bagus? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau? Itu tujuan kita bercermin, untuk melihat diri kita. Untuk melihat diri kita. Apakah untuk memastikan bahwa apakah penampilanku sudah sesuai dengan apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan? Kita pasti menginginkan penampilan yang menarik, penampilan yang cakep, penampilan yang terlihat elok di mata orang dan di mata kita sendiri. Makanya kita bercermin. Itulah tujuan kita. Tetapi dalam hal ini, di dalam gambaran yang Paulus maksudkan, merupakan sebuah cermin yang samar-samar. Merupakan sebuah cermin yang samar-samar. Jadi cermin yang samar-samar ini digambarkan Paulus yang dimaksudkan Paulus adalah cara pandang kita. Cara pandang kita melihat dunia, cara pandang kita melihat diri sendiri, cara pandang kita melihat orang lain, dan cara pandang kita melihat atau menilai, memahami Tuhan. Itulah gambaran perspektif manusia, digambarkan seperti cermin yang samar-samar. Itulah gambaran penglihatan kita, seperti itu digambarkan oleh Paulus. Masih samar-samar, belum pasti, atau hanya sekedar bayang-bayang yang abu-abu. Wah, itu kita mencoba bercermin di depan cermin yang samar-samar, atau misalnya cermin yang sudah retak, atau cermin yang sudah bagian belakangnya itu sudah tergores sehingga
kurang memberikan pantulan bayangan yang bagus. Nah, sehingga cara kita melihat terbatas. Ya, kita terbatas dalam menilai diri kita. Apakah ini sudah bagus? Wah, cerminnya jelek, atau cerminnya retak, sehingga kita sulit untuk menilai diri kita sendiri. Seperti itulah cara pandang kita atau perspektif manusia dalam menilai sesuatu. Ya, seperti itulah gambaran atau cara berpikir kita ketika kita menilai sesuatu. Ya, kenapa? Karena cara berpikir kita masih terbatas. Cara berpikir kita masih terbatas. Pengetahuan kita masih terbatas. Ya, pengetahuan kita masih terbatas dan tidak sempurna. Sama seperti cermin yang samar-samar. Ya. Dari berbagai banyak pengetahuan yang telah kita dengar, anggaplah misalnya satu topik pengetahuan, satu topik ilmu pengetahuan ini dari berbagai banyak orang itu bisa berbeda-beda. Ya, itu bisa berbeda-beda. Ya. Bisa si A mengatakan ini, lalu si B mengatakan tidak seperti ini. Berbeda, cara pandangnya berbeda, perspektifnya berbeda. Ya, dan itu dipengaruhi oleh pengalaman kita, dipengaruhi oleh cara pikir kita, dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Ya. Nah, jadi seringkali kita salah menangkap kebenaran itu. Kadang kita salah menilai kebenaran, suatu kebenaran yang diberikan kepada kita. Ya. Kenapa banyak gereja sekarang itu terpecah belah? Nah, salah satunya karena ini. Karena cara pandang kita, perspektif kita terbatas. Ya, cara pandang kita masih samar-samar. Ya. Bahkan ketika kita menilai seseorang, itu samar-samar. Jadi di sisi lain juga dosa menutupi, ya, dosa kita menutupi cara pandang kita terhadap seseorang. Ya. Ketika kita ingin menilai seseorang, ya, ketika kita ingin menilai seseorang, maka kita akan menilai berdasarkan pengalaman apa yang kita lihat. Ya, mungkin kita pernah melihat seseorang berbuat jahat, sehingga kita menilai dia adalah orang jahat. Tapi apakah dia benar-benar orang jahat? Ataupun sebaliknya, kita melihat seseorang itu dia begitu baik, dia kelihatannya begitu saleh, dia kelihatannya begitu baik, begitu ramah. Tetapi apakah realitasnya benar-benar seperti itu? Apakah pribadinya benar-benar seperti apa yang kita lihat? Tidak ada yang tahu secara penuh. Ya, kita tidak mungkin tahu karena pandangan kita terbatas, perspektif kita, pengetahuan kita terbatas. Kita tidak bisa mengetahui, menembus hati seseorang. Ya. Mungkin kita bisa menilai sebatas apa yang kelihatan, tetapi di balik itu kita belum tentu melihat. Bahkan yang kelihatan saja belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Sehingga seringkali kita salah menilai tentang seseorang. Dan bukan hanya menilai dalam hal menilai seseorang, bahkan di dalam menilai Tuhan, di dalam memahami Tuhan, kita mungkin salah. Ya.
tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi pikiran kita bisa salah memahami Tuhan. Ya, kebenaran yang Tuhan berikan itu tidak pernah salah. Ya. Tidak pernah salah, tetapi cara pikir kita, cara pandang kita itu bisa salah. Jadi dan di sisi lain juga kita kadang mengira atau kadang kita berpikir bahwa kita sudah mengenali, ya, kita sudah memahami. Nah, ini yang salah. Ketika apa yang kita lihat, lalu kita berspekulasi sehingga kita menyimpulkan. Ya, kita menilai seseorang, kita melihat, kita menilai, kita berspekulasi dan kita menyimpulkan bahwa dia begini, dia seperti ini, dan kita merasa bahwa kita sudah mengenal seseorang itu, kita sudah benar-benar tahu. Bahkan seringkali kita dari hal tersebut menimbulkan judgement kepada orang lain. Ya. Nah, jadi seringkali kita salah berpikir tentang orang lain. Mungkin dia pernah berbuat jahat, tetapi kalau kita baca di ayat 13 itu disambung dengan ada tiga hal, ada tiga hal, ya. Dia mengatakan dari tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling penting dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, jadi nanti ada maksud di balik itu. Kenapa Paulus mengatakan hal itu? Apa hubungannya dengan cara pandang kita yang digambarkan seperti cermin yang buram atau seperti cermin yang samar-samar dengan tiga hal itu tadi? Ya. Jadi ketiga itu ada hubungannya. Nah, jadi jangan sampai kita berspekulasi sendiri, jangan kita salah menilai seseorang. Ya, jangan kita salah menilai seseorang. Artinya Paulus mengingatkan kita di sini, kamu belum benar-benar mengenal orang lain. Pengetahuan kita masih terbatas. Ya, pengetahuan kita masih terbatas. Artinya Paulus juga mengingatkan rendah hatilah. Jangan menilai orang atas pandanganmu sendiri. Jangan menilai orang karena mungkin ada kebencian, karena tertutup oleh dosa. Nah, itu tadi salah satu yang saya katakan, bahwa pandangan kita bisa dipengaruhi oleh dosa kita sendiri. Ketika kita membenci seseorang, maka apapun yang diperbuat orang itu di mata kita adalah satu kesalahan. Ketika kita membenci seseorang, sebaik apapun yang dilakukannya, maka kita akan memandang, paling itu pencitraan, ya. Itu bohong, itu apapun yang diperbuatnya. Dan hal sebaliknya juga bisa terjadi. Ketika kita benar-benar mengasihi seseorang, pokoknya kita mencintai, menyayangi, tidak peduli salah atau benar yang diperbuatnya, dia membenarkan hal itu. Ya, dia membenarkan hal itu. Jadi keterbatasan cara berpikir manusia bisa membuat kita salah berpikir, bisa membuat kita salah, ya, menangkap kebenaran itu. Karena Paulus mengatakan bahwa sekarang kita melihat dalam suatu cermin gambaran yang samar-samar. Ya, tetapi ya, coba kita melihat di ayat 12, dikatakan bahwa sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Nah, maksudnya apa?
Jadi maksudnya adalah sekarang kita melihat dengan tidak jelas. Sekarang kita belum melihat secara sepenuhnya, tetapi suatu saat nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Ya, kita akan melihat Tuhan itu. Kita akan melihat kebenaran. Tuhan akan membukakan kebenaran bagi kita. Jadi ada proses di sana, ada proses. Ya, dari bayangan yang samar-samar menjadi muka dengan muka, melihat muka dengan muka. Nah, apa yang kita alami saat ini? Yang kita alami saat ini, kita di posisi bayangan yang samar-samar, ya, melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Karena pengetahuan kita terbatas, ya, pengetahuan kita terbatas. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan ketidakjelasan itu ada di dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan mengizinkan ketidakjelasan itu ada di dalam kehidupan kita supaya kita bertumbuh dengan iman. Ya, kalau semuanya jelas, semua kebenaran diberikan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita secara langsung oleh Tuhan, maka mungkin iman itu tidak terbentuk. Ya, pokoknya ya udah percaya aja karena langsung dibukakan. Tetapi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, ya, apa yang terjadi? Semuanya itu terlihat samar-samar, ya, terlihat samar-samar. Bahkan kedatangan Yesus pun dinubuatkan di dalam perjanjian lama, ya, itu kadang membuat kita bingung maksudnya apa. Dan di perjanjian baru, ya, di dalam penglihatan Yohanes juga banyak penglihatan yang kita bingung apa yang dimaksudkan Tuhan. Dan yang terjadi semua itu terjadi dengan samar-samar. Dan Tuhan sengaja mengizinkan hal itu terjadi. Ya, Tuhan memang sengaja supaya kita melewati proses itu, supaya kita melewati proses pertumbuhan iman. Ya, jadi kalau seandainya Tuhan secara langsung memberikan kebenaran di dalam pikiran kita dan dalam hati kita, dan menyatakan secara langsung, semuanya dibukakan secara penuh, maka semua orang di dunia ini pasti hanya satu keyakinan. Ya, pasti hanya satu keyakinan. Tetapi karena ketidakjelasan itu, karena bayangan yang samar-samar itu, sehingga manusia terpecah. Terpecah menjadi berbagai agama, terpecah menjadi berbagai kepercayaan. Bahkan di dalam satu agama pun, di dalam satu kepercayaan, banyak perpecahan lagi. Ya, kita mengambil contoh di dalam kekristenan. Ya, satu kekristenan itu terbagi menjadi dua yang paling besar, yaitu Protestan dan Katolik, ada juga Ortodoks. Ya. Dan kita coba menurun lagi, Protestan itu banyak terbagi-bagi lagi karena berbeda pandangan, berbeda teologi. Bahkan di dalam satu denominasi, gereja-gereja bisa berbeda pandangan. Bahkan di dalam satu gereja, ya, pandangan tentang firman Tuhan, tentang pengenalan akan Tuhan itu bisa berbeda-beda. Ya,
bisa berbeda-beda. Karena cara pandang kita, cara berpikir kita terbatas. Nah, jadi Paulus mau mengatakan, dia mau mengatakan di ayat 13 bahwa ada 3 hal yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, kita mungkin samar menilai akan sesuatu, ya. Tetapi semua hal itu bisa ditutupi dengan kasih. Kita bisa beriman, iman kita bisa goyah. Ya, iman kita bisa timbul karena pengalaman kita, bisa timbul karena apa yang kita dengar. Ya, walaupun terkadang kita bingung, tetapi iman kita bisa muncul dari situ. Iman kita bisa muncul dari apa yang kita dengar dan pengalaman kita. Ada juga yang semakin mundur imannya karena dia merasa dia tidak mengalami Tuhan. Dan yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan seseorang bisa dipengaruhi. Apakah itu bisa diharapkan atau tidak? Apakah itu meyakinkan atau tidak? Tetapi kenapa yang paling besar diantaranya adalah kasih? Paulus mengatakan hal demikian. Ya. Kenapa hal tersebut? Kasih adalah yang paling terbesar, karena ketika kita memiliki kasih, maka semua hal itu ditutupi. Semua kekurangan apa yang kita lihat itu bisa tertutupi. Kita bisa kurang dalam menilai seseorang. Kita mungkin kurang dalam mengenal Allah, dalam mengenal Tuhan. Ya. Tapi ketika kita memiliki kasih, maka kekurangan itu bisa tertutupi. Jadi Paulus mau mengatakan sebenarnya bahwa karena mereka ini adalah orang-orang sombong rohani, ya, sombong rohani, merasa sudah tahu, merasa sudah paling pintar. Jadi Paulus mau mengatakan, hey, kita masih hidup di dalam gambaran cermin yang samar-samar. Kamu jangan sok tahu kamu. Dan kamu jangan sombong. Jadi Paulus sebenarnya mau mencegah perpecahan itu supaya tidak terjadi perpecahan. Perpecahan yang diakibatkan oleh kesombongan. Ya, merasa sudah paling tahu. Paulus mau mencegah hal itu. Makanya dia mengatakan hal ini makanya dia mengatakan di ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita belum sempurna. Ya, bahkan dia mengatakan membuat kita tidak sempurna, belum sempurna. Pengetahuan yang kita miliki sekarang sejauh apapun, setinggi apapun pendidikan kita, ya, itu baru secuil pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan sombong, ya. Jangan sudah merasa paling tahu, ya, sudah merasa paling benar, sehingga kadang kita menimbulkan rasa sombong, sehingga kita ngejudge seseorang, kita menjatuhkan seseorang, kita menilai seseorang dengan buruk. Ya. Makanya perpecahan gereja-gereja itu terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir. Ya, sesuai yang Paulus katakan, bahwa kita melihat dalam suatu cermin, suatu gambaran yang samar-samar. Jadi karena samar-samar, akhirnya kita menilai berdasarkan pandangan kita sendiri. Ya, sehingga memunculkan kesombongan, memunculkan arogansi, sehingga terjadilah perpecahan. Ya. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa 3 hal yang penting itu tadi, dan yang paling besar adalah kasih. Kasih menutupi segalanya.
Ya, satu sifat Tuhan yang paling terkenal adalah kasih. Ya, Dia mengasihi kita semua. Dia tidak melihat dosa kita. Dia tidak melihat seberapa kotornya kita. Ya, kalau kita menggunakan cara berpikir manusia, misalnya posisi kita sebagai seorang yang paling tinggi, ya, posisi jabatan paling tinggi, pokoknya bisa melakukan segala sesuatu. Ketika kita menggunakan cara berpikir manusia, maka kita akan menghukum orang-orang ini. Kita akan mungkin marah besar-besaran, lalu mungkin menghukum dan menyiksa, lalu menghina atau apa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Justru dia menutup itu semua dengan kasih. Dia menutup semua itu dengan kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jangan kita merasa sudah paling tahu. Karena apa yang terjadi saat ini itu merupakan masih bayangan. Kita hidup di dalam bayangan yang samar-samar. Kita hidup di dalam cermin yang samar, sehingga kita tidak melihat dengan jelas. Ya, tetapi kita bisa belajar untuk mengenali Tuhan. Kita bisa belajar untuk mengenal seseorang. Tetapi ingatlah, dasarnya adalah kasih. Ada 3 hal itu, tapi yang paling besar adalah kasih. Ya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, iman kita bisa goyah. Ya, iman kita bisa goyah, mungkin karena pengalaman pahit kita. Harapan kita bisa buyar, sudah tidak mungkin lagi ini Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, ya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka seburuk apapun pengalaman kita tidak akan meninggalkan Dia. Ya, mungkin iman kita bisa goyah, mungkin pengharapan kita bisa buyar. Tetapi ketika kita mempunyai dasar kasih, kita akan mengasihi Tuhan. Pokoknya apapun yang terjadi, Tuhan, yang Engkau rencanakan di dalam hidupku, yang Engkau izinkan, yang Engkau pimpin dalam hidupku, ya, apapun itu Tuhan, aku mengasihi-Mu dan aku mau menjalani sesuai firman-Mu. Jadi kasih menutupi semua itu, sehingga itu yang membuat kita kuat. Dasar Tuhan Yesus turun ke dunia itu atas dasar kasih. Ya, Dia menebus kita atas dasar kasih. Coba kalau misalnya dia menggunakan cara berpikir manusia, semua kita dilibas sama Tuhan. Sekali berdosa langsung dihajar sama Tuhan. Ya. Dikit-dikit salah, kita langsung dihajar sama Tuhan. Jika seandainya cara berpikir Tuhan adalah seperti cara berpikir manusia, tetapi kan tidak seperti itu. Ya, Dia memiliki kasih yang sejati. Jadi kehidupan kita sekarang adalah kehidupan di balik cermin yang samar-samar. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa tahu segalanya. Ya, ketika berbeda pendapat mengenai firman Tuhan, kita berbeda pendapat dari orang lain, maka kita langsung ngejudge dan menghakimi. Sesat kamu, ya, sesat kamu, masuk neraka kamu. Ya, jadi jangan seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa rendah hatilah, jangan sombong. Pengetahuan kita belum sempurna, nubuat kita belum sempurna, apa yang kita pelajari belum sempurna. Ya. Tuhan dan kebenarannya itu sudah sempurna.
tetapi cara pikir kita bisa tidak sempurna, cara berpikir kita bisa cacat. Ya, jangan merasa benar. Mungkin bisa saja kita lah yang salah. Kita merasa benar, tetapi mungkin kita yang salah, kita tidak tahu. Tetapi kita terus bertahan dan merasa benar. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, marilah kita menyadari hal itu, menyadari realitas itu. Ya, sadarilah bahwa kita masih hidup di balik cermin yang samar-samar. Ya, maka karena pandangan kita samar-samar, kita butuh penuntun kita, yaitu Tuhan. Ya, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita untuk memahami firman-Nya, dan milikilah dasar yang terpenting, yaitu kasih. Sehingga ketika kita menilai seseorang, ketika kita menilai Tuhan, menilai dunia ini, ya, kita memiliki dasar yang kuat, yaitu kasih. Ya, sehingga itu tidak menjatuhkan kita. Jangan perspektif kita menjatuhkan kita sendiri, karena kita salah menilai sehingga kita jatuh di dalam dosa. Karena kita salah menilai sehingga kita mengejar seseorang, kita menghakimi. Dan bahkan pun terkadang kita menghakimi Tuhan. Wah, Tuhan masa gimana sih Tuhan? Kita menyalahkan Tuhan. Karena itu tadi, kita berpikir dari perspektif manusia yang terbatas. Ya. Tetapi dasarnya semua itu atas dasar kasih. Biarlah firman Tuhan memberkati kita, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menuntut kita untuk memahami dunia ini, memahami orang lain, memahami diri kita sendiri, dan memahami Tuhan itu sendiri. Ya. Kita tidak mampu untuk memahami semua itu, tetapi kita belajar pelan-pelan, dan yang pastinya kita mengandalkan Roh Kudus untuk menuntun kita untuk memahami semua itu.